Halo guys, balik lagi pada saya program ngobrol-ngobrol santai, tapi bersisik sedikit. Barang barang sama saya yaitu adalah Khairul Rizky yang hari ini bakal bahas sesuatu yang relate banget nih sama anak sekolah, mahasiswa, bahkan konten kreator sekalipun. Pernah gak sih kalian tiba-tiba blank saat disuruh presentasi? Tangan dingin, suara getar, jantung rasa dak-dikduk, kayaknya mau konser. Nah, kalau kalian pernah, tenang aja nih, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas tentang glossophobia alias takut ngomong di depan umum, atau yang biasanya dikenal dengan istilah demam panggung. Yaitu apa sih fobia glossophobia itu? Jadi glossophobia itu adalah rasa takut yang berlebihan saat berbicara di depan umum. Rasa fobia itu adalah biasanya rasa takut karena di depan umum. Yang itu adalah dari kata fobia yang berasal dari takut atau panik yang berlebihan. Bahkan ada orang yang sebenarnya pintar tapi langsung nervous ketika harus ngomong di depan banyak umum. Menurut materi public speaking juga yang saya pelajari, atau glossophobia termasuk salah satu fobia sosial yang bikin seseorang takut berbicara di depan umum sampai reaksi fisik maupun emosional. Dan jujur juga ya, ini tuh relate banget sama kalangan yang anak muda sekarang, yaitu adalah generasi Gen Z pada kali ini. Karena kita lebih nyaman chattingan atau ngetik atau voice note daripada omongan langsung di depan banyak orang. Dari di atas itu ada memiliki gejala-gejala demam panggung. Sekarang coba sih, kalian pernah gak sih ngalamin mulut tiba-tiba kering, tangan gemetar, nafas nggak beraturan, jantung berdebar cepat, bahkan ada yang sampai mual atau pengen kabur dari panggung atau ruangan tersebut. Nah, itu yang termasuk ciri-ciri demam panggung ya guys. Itu saya akan melanjutnya, yaitu sebenarnya tubuh kita lagi ngeluarin hormon adrenal atau berlebihan karena otak kita anggap tampil di depan umum itu situasi bahaya, makanya badan jadi auto panik. Lucunya ya, kita itu kadangnya presentasi kita pede banget, tapi pas nama dipanggil dosen, yaitu saat kita disuruh maju melatih public speaking kita, yaitu adalah untuk melatih supaya kita tidak nervous atau demam panggung di depan umum. Pada saat tadi itu saya maju, yaitu saya terlalu membaca teks karena saya tidak tahu dalam public speaking, yaitu penyebab glossophobia adalah apa sih. Banyak faktor penyataannya tersebut adanya karena pengalaman masa lalu. Misalnya pernah diketawain waktu presentasi,
ada juga yang takut dijudge orang lain. Dan ini yang sering terjadi, yaitu adalah kita terlalu fokus sama pikiran kita. Gimana kalau salah, gimana kalau diketawain, gimana kalau blank, dan seterusnya. Padahal kenyataannya itu adalah audiens tuh kadang enggak terlalu memperhatikan kesalahan kecil kita. Terkadang audiens itu adalah mematikan cara kita ngomong atau berbicara di depan kalian tersebut. Coba angkat tangan untuk siapa yang tahu kalau presentasi pura-pura lihat slide atau padahal lupa mau ngomong apa, atau yang membaca PPT full text sampai dosen ikut capek dengarnya. Yaitu adalah saya sendiri yang mengakui adalah untuk setiap saya maju terlalu membaca teks, karena saya sudah ada persiapan ini konsep-konsepnya, tapi kita juga ngeblank juga. Cara mengatasinya yaitu adalah demam panggung. Nah, sekarang kita masuk bagian paling penting nih ya guys. Gimana cara mengatasinya? Yaitu kita akan mempersiapkan diri supaya kita saat presentasi matang. Semakin siap materi kalian, semakin kecil kemungkinan panik. Yang kedua adalah latihan. Jangan lupa setiap presentasi atau baca di dalam public speaking, coba kita latihan langsung di depan cermin dengan teman atau rekan diri sendiri. Yang ketiga adalah teknik pernapasan, yaitu adalah kodenya 478. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang 8 detik. Teknik ini bisa membantu tenangin detak jantung kita, bikin pikiran lebih stabil. Yang keempat adalah ubah mindset kita untuk grogi atau bukan musuh. Grogi artinya tubuh kita lagi siap tampil, tinggal gimana kita mengolah saja. Dan paling penting adalah rasa takut itu adalah karena tidak salah, karena public speaking itu bukan hanyalah soal sempurna, tapi soal keberanian kita untuk menyampaikan materi-materi yang sudah siapkan dan sudah matang untuk presentasikan pada audiens. Pesan dari saya yaitu adalah kemampuan public speaking itu penting banget, karena di dunia kuliahan, organisasi, kerja, bahkan media sosial kita dituntut bisa menyampaikan ide-ide dengan baik. Yaitu adalah kita juga nggak harus langsung jago kayak presentasi TV kok. Boleh aja dulu dari hal kecil. Contohnya kita bicara di depan cermin, beranikan tanya di kelas, bahkan berani presentasi, berani ngomong di forum atau di bagai lainnya. Karena skill komunikasi itu berkembang lewat latihan, bukan lewat overthinking. Yaitu yaudah cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, demam panggung adalah dan fobia itu hal yang normal banget. Banyak orang yang mengalami, bahkan pembicaraan hebat sekalipun pernah mengalami grogi. Grogi itu wajar, tapi kita harus lawan grogi itu. Yang paling penting itu adalah menghilangkan rasa takut, tapi belajar tetap tampil meskipun takut.
Karena keberanian bukan hanyalah tampil ke depan, tetapi juga keberanian kita itu adalah kita tetap maju walaupun kita tantangannya deg-degan atau demam panggung. Saya Kai Rizky pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Stay tune, ten post, dan sampai jumpa di Landeng Dunal selanjutnya. Dadah.